Shalom semuanya, sebelum kita memulai renungan pagi pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun dan akan memulai aktivitas kami Tuhan. Dan sebelum kami memulainya, kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu di dalam renungan ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan sesuai apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, judul yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu kenapa orang Kristen lebih bertumbuh dalam komunitas rohani. Kita semua nggak akan pernah bisa berubah dengan melakukannya seorang diri. Tuhan sendiri menciptakan alam semesta dan juga orang-orang di sekitar kita sedemikian rupa supaya kita bisa saling membutuhkan. Faktanya dari kata satu sama lain sendiri disebutkan sebanyak 58 kali di dalam Perjanjian Baru. Di sana disebut supaya satu sama lain saling mengasihi, saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan, saling menyapa, saling berbagi, dan saling melayani. Tuhan tidak pernah bermaksud menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian. Orang-orang percaya butuh komunitas rohani, dan di sanalah kita belajar untuk berubah, bertumbuh, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Komunitas rohani memampukan kita terkoneksi dengan orang-orang percaya untuk mengasihi Tuhan. Kasih inilah yang berkuasa menyatukan kita dan membantu kita untuk saling menerima dan menguatkan. Aku punya satu ayat dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Komunitas juga menjadi tempat kita untuk melayani orang lain. Komunitas bukan hanya sekedar membangun relasi, tetapi komunitas juga butuh keramah tamahan atau pelayanan. Dan di dalam hal ini kita perlu satu sikap yang sangat besar, yaitu merendahkan diri dan melayani orang lain, serta melibatkan mereka dalam satu hal yang sedang kita kerjakan. Itu disebut dengan pelayanan. Kita ambil contoh dari kisah Abraham dan Sarah yang mengundang 3 orang asing untuk beristirahat di tempat mereka. Mereka melayani 3 orang tersebut dengan memberi makan dan memberi tempat untuk beristirahat. Ini adalah salah satu contoh pelayanan yang sangat baik ketika Abraham dan Sarah memberikan diri mereka untuk membuat orang asing itu merasa diterima dan diberkati dengan apa yang telah mereka lakukan. Itulah mengapa sebabnya pelayanan dan keramah tamahan itu harus ada di dalam komunitas. Itu adalah hal yang sangat penting di dalam satu komunitas. Komunitas itu adalah seperti rumah. Jadi di sini aku ada satu ayat yang harus kita baca untuk menguatkan jawaban kita, dari 2 Korintus 7 ayat 7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi komunitas itu bukan tentang kita berada di tempat yang sama dengan orang yang sama sepanjang waktu, tapi komunitas adalah tempat di mana kita merasa aman dan nyaman seperti berada di rumah. Dimana dan dimanapun kita berada, komunitas akan selalu jadi rumah dan tempat kita kembali untuk mendapatkan dukungan dan dikasihi. Aku punya satu contoh, yaitu dalam pelayanan Rasul Paulus yang sering melakukan perjalanan menghadapi kesulitan, tetapi ia selalu merasa dihibur karena keberadaan orang-orang di sekitarnya, seperti pesan-pesan yang disampaikan oleh Titus dari orang-orang yang sangat peduli dan
memperhatikan kesejahteraannya. Komunitas membantu kita mendapatkan kembali semangat dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan di dalam hidup kita. Saya punya satu ayat dari Rut 1 ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Komunitas memberikan kita dukungan. Dalam kehidupan, ada saat dimana kita akan menghadapi kesulitan, dan itu pasti. Saat dalam keadaan ini, komunitas akan selalu ada dan mendukung kita. Berada di dalam komunitas rohani yang menerima dan mengasihimu akan selalu ada untuk membantu dalam keadaan yang paling sulit, dan mereka pun akan menjadi pendukung pertamamu. Hal ini dialami juga dari kisah Naomi dan keluarganya setelah bertahun-tahun mereka meninggalkan Bethlehem dan pindah ke Moab. Tapi saat kembali ke Bethlehem, dia disambut kembali dengan baik, bahkan dia mulai kembali lagi dengan komunitasnya dan mereka sepenuhnya mendukungnya. Di masa-masa sulit dalam kehidupan kita, komunitas di sekitar kita hadir untuk memperkuat kita, membangun dan mendukung kita di dalam semua hal yang kita alami. Terakhir, komunitas adalah cerminan dari Tuhan yang hidup di dalam kita. Dari kitab Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa kita harus berada di dalam komunitas rohani? Karena Tuhan sendirilah yang berinisiatif tentang hal itu. Tuhan menciptakan kita sesuai gambarnya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal, menyerahkan nyawanya supaya kita bisa masuk dalam komunitas orang-orang percaya. Komunitas rohani membantu kita belajar dari cerminan Tuhan bagi orang lain. Komunitas adalah cerminan kasih Tuhan yang hidup di dalam kita. Karena itulah kita diciptakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami telah menyelesaikan renungan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga Kau berkati apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.